Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya sudah kepanasan Pak Kiai ini. Jadi jawab salamnya juga sudah rada-rada kurang bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mulia pimpinan Pondok Pesantren Thariq bin Ziyad Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Adih Amin, kita doakan beliau beserta seluruh keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Yayasan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Haja Cucu yang sudah meninggalkan tempat, kita doakan juga semoga diberi kesehatan dan kesuksesan. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, yang baru saja menyampaikan materi yang begitu lengkap kita dengar tentang bagaimana kita para penghafal Quran ini kedepannya bisa lebih maju lagi. Al-Mukarram guru kita bersama Kiai Haji Dr. Aim Jaimuddin MA. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian terpenting untuk meningkatkan pengetahuan tidak hanya bagi santri tapi juga bagi wali santri terhadap Al-Quran maupun ilmu-ilmu Al-Quran tersebut. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Al-Fat yang juga sekaligus Ketua Forum Pondok Pesantren hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Muhammad Yasin. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian yang saya hormati Pak Kasih Padopontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Pak Haji Nedi Junaidi, segenap Dewan Guru yang kami muliakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu yang saya banggakan semua, para hafidh-hafidhah, para penghafal Quran, para santri di Pondok Pesantren Thariq bin Ziyad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan penuh kemuliaan ini, saya Haji Asnawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Pak Kiai, mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan wisuda haflah pada kesempatan siang hari ini. Ini menandakan bahwa pertama, kegiatan proses belajar mengajar termasuk proses penghafalan Quran berjalan di boarding school Thariq bin Ziyad yang kita cintai ini. Kalau tidak berjalan Bapak Ibu, mana mungkin anak-anak kita ini bisa hafal Quran maupun mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan ini juga menunjukkan bahwa alhamdulillah anak-anak kita yang belajar di sini, insya Allah mereka sudah ada yang hafal mungkin 1 juz, 2 juz, dan seterusnya, dan dibuktikan hafalan tersebut pada hari ini. Sekali lagi, dengan adanya kegiatan ini akan menunjukkan bahwa anak-anak kita yang belajar di sini merupakan anak-anak yang hebat, para penghafal Quran, hafidh dan hafidhah, dan tentu orang tuanya yang menyaksikan pada hari ini patut berbangga, dan saya juga berterima kasih bahwa hal ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, khusus kepada orang tua, Bu, Pak, Bapak patut berbangga punya anak kemudian dititip di pondok pesantren. Sesuatu yang sangat jarang sekali, karena kebanyakan orang tua new sekarang, orang tua yang hidup di zaman generasi Z sekarang, Pak, cenderung anaknya itu dimasukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang umum karena ingin cita-citanya supaya bisa bekerja. Ada yang ingin jadi dokter, anak ingin jadi pengusaha, begitu Pak Kiai. Tapi Bapak Ibu yang hadir di sini, alhamdulillah, punya niat yang begitu baik, menitipkan anaknya di pondok pesantren, kemudian menjadi penghafal Quran, bahkan nanti kedepannya juga bisa dalam ilmu-ilmu yang lainnya.
Pak, Bu, nggak usah khawatir dan takut akan masa depan anak-anak kita. Apabila dia hafal Quran, insya Allah kehidupannya dijamin oleh Allah fid dunya wal akhirah. Oleh sebab itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menitipkan anaknya di pondok-pondok pesantren, termasuk di pondok ini, di Thariq bin Ziyad, sehingga anak-anak kita itu hafal Quran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi nggak usah takut, Bu, akan masa depan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang jadi santri akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, sudah banyak dari lulusan-lulusan pesantren itu yang jadi pengusaha, yang jadi dokter, yang jadi dosen, yang jadi politisi, bahkan yang menjadi pejabat pemerintah. Itu sudah banyak, termasuk saya, Pak Kiai, Pak Kiai ada lulusan pesantren. Saya tahfiz minimal, Pak Kiai. Saya punya anak yang pertama lulusan pesantren, Pak. Bahkan pesantren kitab kuning. Cuma nggak tahu kenapa oleh Pak Kiainya, sudah, Ananda, kamu kelihatannya pinter nih di ilmu-ilmu biologi, di ilmu-ilmu fisika. Akhirnya anak saya diarahkan, diikutsertakan untuk masuk ke fakultas kedokteran. Alhamdulillah sekarang, Pak, Bu, sudah jadi dokter anak saya. Padahal niatnya dulu nyantren gak jadi dokter, pokoknya ikut aja apa kata Pak Kiai. Tetapi ketika Kiai mengarahkan, itu jadi doa dan keberkahan. Dan alhamdulillah, Pak, anak saya sekarang sudah jadi dokter. Padahal nyantri, Pak, seperti anak-anak kita sekarang ini. Makanya nggak usah takut. Ke depan anak kita mau jadi dokter, mau jadi pengusaha atau apapun, ketika dia sudah berada di pondok pesantren, doa-doa akan mengalir terus. Kemudian apapun yang dilakukan oleh santri, insya Allah barokah fid dunya wal akhirah. Itu, Pak. Pak Kiai Yasin tahu tuh, anak saya nomor 2 juga. Pak Kiai mohon doanya juga. Alhamdulillah kemarin dapat beasiswa juga ke Universitas Al Azhar Mesir, Pak Kiai. Sama nyantren juga. Dan yang lucunya yang ketiga, Pak Kiai, anak saya masuk pesantren, ternyata di pesantren jadi juru masak, Pak Kiai. Karena dari kecil anak saya itu suka masak, perempuan, Pak. Di pesantren kerjaannya masak, tapi oleh Pak Kiai di pesantren itu sekarang diarahkan, Pak, untuk kuliah di Jepang. Jadi chef katanya, jadi juru masak katanya, tapi lulusan pesantren. Itu anak saya, Pak. Dan sekarang sedang persiapan untuk berangkat ke Jepang karena lagi mempelajari bahasa Jepang, Pak. Jadi di sekolahin, tapi sekolah memasak di sana. Saya bilang nggak apa-apa, ilmu agamanya dapat, ilmu memasaknya juga dapat, ilmu dunia akhirnya juga insya Allah akan dapat. Jadi sekali lagi saya sedikit memotivasi kepada Bapak Ibu, anak-anak kita yang sudah menghafal Quran ini, yang hebat-hebat ini di pondok pesantren Thariq bin Ziyad, kita nggak usah ragu. Pak Kiai Aim tadi sudah mendoakan, Pak Kiai Adi sudah mendoakan, ustazah kita, pimpinan yayasan juga sudah mendoakan, guru-guru dengan ikhlasnya juga sudah memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan mahkota nanti di surga, dan anak-anak kita di dunianya insya Allah akan barokah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Kalau sudah barokah bahasanya, baik akan lebih baik, begitu. Nggak ada jelek jadi baik, Pak. Baik akan menjadi baik. Itu kata Pak Kiai Aim, guru saya. Demikian yang saya sampaikan. Sukses semua Pak Kiai atas wisuda ini. Mudah-mudahan insya Allah Thariq bin Ziyad akan semakin maju. Ini salah satu, Bu, pondok pesantren termaju di antara 310 pondok pesantren yang di Kabupaten Bekasi. Jadi Bapak Ibu nggak salah pilih kalau mendidik anaknya di pondok ini, insya Allah. Bahkan sudah diarahkan sama Pak Kiai tadi, selain hafal Quran juga ilmu-ilmu yang lainnya akan dipelajari Pak Kiai. Sebab kalau hafal Quran saja, ilmu yang lainnya nggak dipelajari, takut repot nanti. Sebab ilmu lain juga semacam fikih, akidahnya, kemudian akhlaknya juga akan dipelajari, dan pasti akan dipelajari di sini. Karena syarat rukun pesantren itu ada 5, Pak. Di pesantren itu harus ada kiainya, itu ada Pak Kiai ambil. Yang kedua harus ada kobongnya, asramanya ada ini, bahkan keren banget, ya kan? Baru masuk saya udah lihat, masya Allah, ternyata Thariq bin Ziyad pondoknya begitu hebat. Nggak mungkin nggak betah tuh santri, pasti betah, kamarnya enak, kobongnya enak. Ketiga, ada tempat ibadahnya, masjidnya juga ada, bahkan sejuk, enak buat anak-anak menghafal Quran.
Yang keempat, ada kajian kitab kuningnya. Selain menghafal Quran, insya Allah di sini juga dipelajari kitab kuningnya. Mulai dari Safina, kemudian Jurumiyah, kemudian nanti ya berkembang kepada tingkatan ilmu-ilmu fikih yang lain dalam kitab kuning itu. Dan yang terakhir, ya Bapak Ibu sekalian, apa syaratnya dari pondok pesantren itu? Kiainya sudah ada, kitab kuningnya sudah ada, kobongnya sudah ada, kemudian apanya lagi? Yang paling penting itu adalah santrinya, dan santrinya ternyata salah satu santri terbanyak di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita beri tepuk tangan buat Tariq bin Ziyad. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan acara ini sukses. Saya doakan belajar terus anak-anakku. Hafla wisuda ini bukan berarti berakhir, tetapi ini langkah awal untuk meningkatkan kualitas penghafalan dan kehidupan keilmuan kalian hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, berkah Bu. Berapapun biaya yang Bapak Ibu keluarkan, insya Allah akan diganti oleh Allah karena mempunyai anak-anak yang hebat dan anak-anak yang cerdas. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.